Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Febranti dengan NIM D02180008. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek industri kami yang dimulai pada tanggal 4 Januari sampai 12 Februari 2021 di Plaza Telkom Mamuju dengan judul laporan Implementasi Digital Learning Telkom Carview dalam pengembangan kompetensi karyawan. Pertama yaitu digital learning. Digital learning merupakan media pembelajaran elektronik berbasis web. Digital learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam bidang komunikasi, khususnya pada Datel Telkom Mamuju. Melalui digital learning, karyawan akan diajak untuk belajar dengan cara yang lebih fun, light, and impactful. Digital learning menekankan pada evaluasi mandiri karyawan Telkom Group sekaligus menjadi tolak ukur bagi unit human resource untuk menilai performa karyawan. Selanjutnya itu kemudahan informasi yang diperoleh karyawan Telkom melalui e-learning tersebut merupakan salah satu e-learning solution yang diwujudkan oleh Telkom Carview. Telkom Carview atau yang biasa disebut dengan Telkom Corporate University dalam menerapkan metode digital learning. Digital learning menekankan pada evaluasi mandiri karyawan Telkom Group sekaligus menjadi tolak ukur bagi unit human resource untuk menilai performa karyawan. Jenis kegiatan dalam digital learning ialah diklat jarak jauh bagi karyawan Telkom. Karyawan dapat melakukan self-learning dan interactive learning yang menyenangkan melalui website digital learning. Dengan mengakses website tersebut, karyawan akan memperoleh informasi sebagai pengetahuan awal karyawan Telkom di seluruh Indonesia dalam bentuk digital, sehingga karyawan akan lebih mudah dalam mengakses melalui perangkat yang terhubung ke internet. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu bagaimana cara mengimplementasikan digital learning dalam proses pengembangan kompetensi karyawan, khususnya di Telkom Datel Mamuju. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu implementasi digital learning Telkom Carview dalam pengembangan kompetensi karyawan bertujuan untuk mengukur kemampuan diri sekaligus dalam pengembangan kompetensi bagi karyawan. Sedangkan manfaat yaitu sistem ini dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi karyawan untuk menghadapi persaingan bisnis di dunia time atau telecommunication, information, media, edutainment, and service. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek industri kami itu di Plaza Telkom Mamuju yang terletak di Jalan Baumasepe nomor 1 Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan kerja praktek industri ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, mulai tanggal 4 Januari sampai 12 Februari 2021. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan yaitu pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 17 WITA. Selanjutnya itu profil perusahaan. Telkom Datel Mamuju adalah bagian dari anak cabang dari Telkom Retail Sulselbar Divisi Regional 7 PT Telkom Indonesia atau yang disebut dengan Persero, yang merupakan badan usaha milik negara
yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom Datel Mamuju yang terletak di Jalan Bomasepe nomor 1 Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melayani berbagai keperluan pelanggan terkait jaringan telekomunikasi seperti pengajuan jaringan internet Telkom IndiHome, Speedy, jaringan TV kabel, dan pemasangan jaringan telepon. Telkom Datel Mamuju juga menerima aduan atau keluhan jika ada kendala pada jaringan Telkom pelanggan. Adapun visi dan misi Plaza Telkom Mamuju yaitu visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, sedangkan misi yaitu pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya itu metodologi. Di sini kami menggunakan 4 metodologi, yaitu pertama, studi lapangan, pengumpulan data, identifikasi masalah, dan tahap penyelesaian masalah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani, NIM D02180001. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, Febrianti. Nah, langsung saja hasil dan pembahasan kerja praktek industri. Nah, yang ada di layar ini adalah merupakan Home Digital Learning Telkom Corp View. Nah, jadi halaman utama ini merupakan halaman yang ditampilkan saat pertama kali kita memasukkan alamat websitenya itu digitallearning.telkom.co.id di mesin pencarian kita. Nah, selanjutnya ada halaman login. Jadi tampilan menu login ini terdapat pada kanan atas tampilan layar. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk mengisi username dan passwordnya. Jadi password dan username ini hanya dimiliki oleh karyawan Telkom saja. Jadi untuk username-nya itu diisi dengan menggunakan nomor induk kepegawaian atau NIK dari karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saat kita sudah login, kita akan diarahkan ke halaman course kategori. Nah, pada halaman course kategori terdapat pilihan berbagai macam pelatihan yang dapat diikuti oleh karyawan Telkom tersebut. Nah, selanjutnya sebelum melakukan tes, kita akan mendapatkan email dari admin e-learning tersebut tentang jadwal dan link akses untuk melakukan tes tersebut. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan konfirmasi email tersebut, kita akan melakukan pretestnya dulu untuk mengukur kemampuan kita sampai di mana sebelum melakukan post test tersebut. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan lagi ke halaman seperti yang ada di layar tersebut. Nah, jadi kita harus membaca dulu ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari tes tersebut untuk melaksanakan knowledge testnya, untuk menghindari
kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat tes. Nah, selanjutnya saat kita sudah membaca aturan-aturannya, kita akan diarahkan lagi untuk mengerjakan soal-soal untuk mengerjakan post testnya. Nah, jadi pada post test itu saat kita sudah selesai mengerjakan soalnya, kita akan ada tombol return to attempt dan submit all and finish. Nah, kita pilih untuk mengakhiri tesnya itu, kita pilih submit all and finish. Nah, setelah itu, ini merupakan contoh soal yang ada pada tes di digital learning tersebut. Ini adalah contoh latihan tes yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang ada di Plaza Telkom Mamuju itu. Nah, selanjutnya pada saat kita sudah selesai mengerjakan soal, kita sudah melakukan submit. Nah, kemudian kita akan melihat skor atau nilai yang kita peroleh dari proses mengerjakan soal post test tadi. Nah, setelah itu karyawan bisa mengunduh sertifikatnya dengan nilai yang sudah tertera pada sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari pemaparan yang kami bawakan tadi ini, yaitu Telkom CorpU atau Telkom Corporate University itu merupakan wahana strategis yang dirancang untuk mendukung pencapaian misi perusahaan dengan melakukan kegiatan dalam memperkuat atau memperkokoh kemampuan belajar individu dan organisasi. Digital learning yang dibuat oleh Telkom CorpU menyediakan berbagai macam program pembelajaran interaktif bagi karyawan Telkom yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi Telkom CorpU ini menyediakan banyak sekali seperti digital learning atau e-learning. Nah, setelah itu ada Kampiun, Kognitium, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya digital learning ini merupakan media pembelajaran elektronik berbasis web atau web-based. Digital learning semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam bidang komunikasi, khususnya pada data Telkom Mamuju. Melalui digital learning, karyawan akan diajak untuk belajar lebih fun, like, and impactful, dan digital learning ini juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi atau skill yang dimiliki oleh setiap karyawan. Oke, sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.